kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu hati Tuhan, maka Engkau akan hadir Bapa. Dan saat ini kami tahu ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, ada roh-roh yang tidak senang saat ini Bapa. Kami tolong patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau juga sertai Tuhan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan Bapa, agar sampai tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami mulai ibadah kami ini Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita masih mau angkat pujian kita mau angkat pujian kita Tuhan yang benar. Hanya
pujian betapa heran Tuhan. Apa yang tak diduga
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu hingga ibadah di pertengahan ini. Mari Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami semua Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa setan iblis yang mau mencuri dan merampas firman dari hati kami semua, kami bersatu hati kami katakan hancurkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15. Judul khotbah saya pada hari ini yaitu jadi pemuda yang berdampak. Kita baca judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Buat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini disampaikan oleh Timotius, ya. Firman Tuhan ini didapatkan oleh Timotius, ya. Siapa Timotius? Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini menasihatkan kepada Timotius karena pada waktu Timotius dikasih tugas untuk menjadi pemimpin, yaitu pengajar, dia masih muda, mungkin kurang lebih berumur seperti saudara semua, ya. Diperkirakan pada waktu itu ada yang memperkirakan Timotius itu berumur sekitar 23 tahun, ada yang memperkirakan 30-an tahun, ada yang 32, 35, jadi ini tafsiran, ya. Jadi firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang muda, ya. Di sini dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini berbicara tentang orang muda, ya. Orang muda itu biasanya, ya, belum menikah. Kalau dalam pemikiran kita, ya, belum menikah, belum punya anak. Tapi ada juga kalau zaman sekarang ini orang muda banyak juga yang muda yang sudah menikah, ya. Nah, kita lihat dari umur saja, ya, sekitar 20 tahun ke atas. Ini firman Tuhan ditujukan kepada orang muda. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang muda? Karena orang muda ini seringkali diremehkan, ya. Seringkali kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, biasalah masih muda, memang kelakuannya susah dikasih tahu, jadi dianggap remeh. Orang muda sih biasanya nakal, jarang nemu orang muda yang baik, biasanya mau bebas, mau menurut kata-katanya. Nah, jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan itu apa? Teladan itu sifat atau sikap yang baik, ya. Itu teladan yang berhubungan dengan sifat yang baik, bukan sifat yang tidak baik. Jadi di sini di dalam firman Tuhan ini ada 5 poin, ya, di sini bagi orang-orang muda, ya, seperti kita semua, ya. Mungkin bagi kami yang masih merasa muda juga masih bisa, ya. Jadi di sini yang pertama dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya jadi teladan, jadi contoh yang baik bagi orang percaya itu orang-orang di sekitar kita yang sama-sama mengenal Tuhan, ya. Pertama, dalam apa? Dalam perkataanmu. Apa maksudnya? Jadi teladan dalam perkataan itu berarti apa yang keluar dari mulut kita itu harus
harus yang baik ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang sifatnya positif ya. Nah, kadang-kadang kan dari perkataan ini orang bisa memakai kalau ada teman yang sedang kesusahan atau saudara atau keluarga siapa. Kadang-kadang dari perkataan kita itu ada yang membangun, ada yang menjatuhkan. Nah, ada juga orang yang suka sekali bergosip. Jadi kalau mendengar kelemahan seseorang atau seseorang sedang jatuh, sedang kena musibah atau apa, dibahas, digosipin, dibahas ya. Nah, jadi sebagai orang muda yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pergunakan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu membangun, menasehati, yang sifatnya memberi semangat ya. Itu yang pertama. Jadi teladan dalam perkataan ya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan dalam tingkah lakumu, jadilah teladan dalam tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu apa? Sikap kita dimanapun kita berada ya. Seringkali orang kalau lihat orang Kristen itu memang beda. Mereka diajarkan untuk tidak membalas yang jahat dengan jahat. Jadi kalau sikapnya beringas, itu bukan pengikut Kristus. Orang sudah tahu. Nah, jadi jangan orang mengenal dari sikap kita itu. Jangan dekat-dekat sama si A, dia marah, nanti kamu dimarahin. Nah, ada orang yang memang tipe-tipenya itu dicap orang. Tapi kamu kalau punya masalah, datang aja sama kakak yang ini, kakak Agus misalnya. Dia orangnya sabar, dia bisa memberi nasihat yang membangun. Nah, itu sikap. Jadi kita itu jadi teladan dalam sikap tingkah laku kita. Orang lihat kita misalnya, oh dia baik. Ada kita lihat, oh dia ajak ke situ, dia tahu kalau kamu dan aku, dia mau biar uang terus. Ada orang yang punya karakter begitu. Ada cap-cap tertentu di masyarakat ya. Jadi kalau orang sebut nama misalnya, siapa orang itu? Oh namanya si kamu, dia anaknya baik. Nah itu tingkah laku, teladan dalam tingkah laku. Oh dia rajin ke gereja misalnya. Hani rajin ke gereja, dia suka baca firman, terus di rumah dia sabar. Kalau disuruh mamanya, iya bu, iya pak, gak bantah-bantah. Ada kadang-kadang kalau disuruh orang tua, apa sih suruh-suruh terus? Suruh masaknya jangan suruh aku. Nah, ada yang begitu ya. Oh terus aku yang disuruh. Karena kan orangnya gitu ya. Aku juga begitu dulu ya. Kalau disuruh, itu pergi ke warung. Jangan suruh-suruh terus. Suruh yang satu itu lagi, malas yang itu. Nah, jadi dari tingkah laku kita dikenal ya. Orang tahu dia orangnya baik. Itu sikap dan teladan dalam tingkah laku. Kemudian yang ketiga, orang muda itu, pengikut Kristus itu dikenal jadi teladan dalam kasih ya. Apa maksudnya jadi teladan dalam kasih? Nah, mengasihi itu bukan hanya ke pacar, bukan hanya ke saudara, bukan hanya ke keluarga, tapi mengasihi itu sama rata dengan semua orang ya. Kadang-kadang tuh simpel aja kalau anak-anak remaja itu. Anak saya pernah, mama saya tidak mau diajar sama ibuku itu, dia tidak cantik. Wah, begitu. Tidak boleh pilih-pilih ya. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Malas berteman sama si A, kayaknya orangnya dari penampilan susah ya. Nah, enggak ya. Kita berteman mengasihi sama siapa saja, dasarnya kasih Kristus ya. Dasarnya mengasihi itu Kristus. Jadi jangan pilih-pilih teman, berteman sama siapa saja, mengasihi sama semua orang. Mengasihi, kalau kita lihat teman yang dijauhi, didekati, ditemani. Berteman bukan berarti kita harus tahu semua rahasia teman kita. Kita jadi teman curhatnya, bukan hanya itu. Berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja. Jadi orang melihat kita itu tidak ada yang kesannya, wah itu sombong, dia tidak mau berteman sama orang-orang seperti kita. Kita bukan level dia, kita bukan kasta dia, kita bukan lingkungan dia. Jadi jangan sampai kita dicap begitu ya. Jadi kita mempunyai teladan dalam kasih. Jadi orang tuh tahu kalau lihat kita, oh dia baik, dia tidak pilih-pilih teman.
mengasihi. Kemudian yang keempat, orang muda itu jadi teladan dalam apa? Kita lihat dalam kesetiaan, ya. Kita setia. Yang pasti setia mengikut Tuhan Yesus, bukan setia mengikut pacar, ya. Setia mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus setia? Rajin ke gereja, rajin berdoa, terus kalau disuruh pelayanan siap Kak, disuruh kita LCD siap. Jadi kalau ada orang bisa pilih-pilih pelayanan, nggak mau saya disuruh LCD kurang kelihatan, saya mau jadi singer aja dilihat orang, nggak mau jadi penerima tamu kurang keren. Saya mau jadi pengkhotbah, pilih-pilih pelayanan. Kita setia sama Tuhan, berarti kita sampai akhir hidup kita percaya sama Tuhan. Setia juga dengan teman, ya, jangan aib teman dibongkar ke sana kemari, ya. Jangan kekurangan teman kita beberkan ke sana kemari, ya. Kita setia. Jadi orang kalau mau ngomong sama kita tuh sudah nggak hati-hati lagi, nggak takut. Karena dia baik, dia setia, dia tidak mungkin menjelek-jelekan saya, ya. Sering ya kadang-kadang kita berbicara di depan baik, di belakang menjelek-jelekan, itu sering. Tapi pemuda di sini tidak boleh begitu, ya. Kita jadi orang yang setia, ya, yang bisa dipercaya. Yang kelima yaitu dalam kesucian. Apa maksudnya? Kesucian itu menjaga kekudusan hidup, ya. Tidak hanya pelayanan sebenarnya, kita jadi jemaat Tuhan pun kita harus suci. Kita harus bisa menjaga diri kita supaya tidak terkontaminasi dari pergaulan-pergaulan luar, ya. Kan banyak sekarang ini pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya. Mungkin semua juga sudah tahu. Waktu khotbah yang sebelumnya juga sudah dibahas pergaulan yang buruk bagaimana. Kita harus bisa menjaga kekudusan hidup, ya. Apalagi kalau ambil bagian dalam pelayanan, ya, itu namanya tidak ada yang bohong-bohong putih, bohong-bohong hitam, itu tidak ada. Habis itu tidak ada yang nipu-nipu baik, nggak ada. Terus apalagi tidak ada yang pura-pura berbuat baik padahal tidak baik, tidak. Kalau firman Tuhan itu jelas A, B, ya. Kalau mengasihi, tidak. Itu firman Tuhan. Kita menjaga kekudusan. Kalau kudus ya kudus, ya. Semua kita tahu apa arti kudus. Orang yang kudus itu tidak ada hidup yang cemar di dalamnya, tidak ada kenajisan. Apa itu najis? Artinya sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh menonton tontonan-tontonan yang tidak baik seperti video porno atau menipu teman, ya, berbohong, atau masih banyak lagi ya. Mungkin semua sudah tahu, ya, hal yang tidak kudus. Jadi kita harus menjaga sikap-sikap kita sebagai orang muda supaya kita tidak direndahkan, ya. Contoh orang muda yang dipakai Tuhan. Tuhan suka memakai orang-orang muda, ya. Tuhan sangat senang karena apa? Orang muda ini sebenarnya gampang diarahkan. Kalau disuruh melakukan yang baik, dia akan totalitas. Makanya Tuhan senang sama orang muda, ya. Orang-orang muda yang terkenal di dalam kita bisa lihat contohnya yaitu Raja Daud. Raja Daud ketika dipanggil untuk dipilih Tuhan, dia masih muda, masih kecil, kemerah-merahan, ya. Kemudian Samuel dipakai waktu masih muda. Salomo juga, Daniel juga dipakai oleh Tuhan. Ini contoh orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai orang muda di sini, tapi harus melakukan firman Tuhan, ya. Jangan nanti citranya kaum muda Bukit Sion itu suka gonta-ganti pacar si A, si B itu orangnya pilih-pilih teman, sombong, ya. Nah, enak kalau didengar pemuda Bukit Sion, remaja putri, remaja putra, semuanya baik, sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya. Nah, jadi ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi kita semua belajar untuk menjadi pemuda yang berdampak,
yang dampaknya ada baik dalam perkataan. Dalam perkataan ini termasuk jangan berkata-kata kotor ya. Sekarang kan sering tuh kata-kata kotor yang keluar. Kalau lihat di sosial media banyak sekali kata-kata kotor yang keluar itu. Nah, kita anak Tuhan tidak boleh mengeluarkan kata kotor. Yang pertama dipakai jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Puji Tuhan buat firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Kakak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai Kau hadir dalam ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang indah pada sore menjelang malam hari ini, memberkati Kak Itin yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Kau terus memberkatinya dalam apa yang dia kerjakan dan dalam pelayanannya. Kau selalu memberkatinya, dan seluruh sidang pemuda remaja yang melayani pada malam hari ini, Engkau terus memakai mereka secara luar biasa. Kau tambah-tambahkan talenta kami atas setiap mereka. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga setiap pergaulan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, dan mereka menjadi teladan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini. Engkau menyertai mereka senantiasa, apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang pemuda yang tidak hadir pada malam hari ini, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang mereka yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar, sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama kami di tempat ini, sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Kau menyertai setiap kami, Kau menuntun memimpin setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Kumpulkan Tuhan kami pada ibadah-ibadah lainnya bersama saudara-saudara kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan sama-sama boleh bertumbuh dalam firman-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bukan untuk kita sekalian, jadwal bisa dilihat di dalam grup untuk menabung bisa ke Saudari Maria, dan jika berhalangan pelayanan bisa hubungi saya atau Kakak Ria. Dan untuk lomba kita jangan lupa tanggal 4 April harus mempersiapkan diri, jangan lupa baca Alkitab dan coba-coba menghafal ayat. Nanti hadiahnya kan sudah kita tentukan, jadi jangan lupa. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus.